Raja Ampat itu kan apa namanya ya, keindahan alam yang diberikan Tuhan sama kita ya, di Indonesia, jadi harus dijaga. Kalau kalian ke Raja Ampat, aduh, udah surga deh, udah. Jadi udah nggak masuk di akal saya lagi kalau sampai tempat seperti itu juga masih dieksploitasi untuk kepentingan bisnis gitu loh. Terus kan ada informasi yang bilang itu 30 km dari tempat wisata. 30 juga kalau dia ada di air, dia akan begini-begini tuh semua tuh. Gitu, jadi semua akan tercemar gitu, semua akan hancur. Dan kalau Raja Ampat hancur, wah, tragis. Itu makanya saya lagi membangun komunikasi, berinisiasi sama teman-teman untuk bikin sebuah output kreatif lah untuk menyuarakan Save Raja Ampat ini. Raja Ampat dijadikan tempat penambangan untuk nikel. Coba bayangin, Raja Ampat yang merupakan salah satu tempat terindah di Indonesia dijadikan tempat untuk penambangan. Teman-teman, ini adalah bukti kita nggak bisa kontrol yang namanya sistem pemerintahan ataupun regulasi yang dibuat sama pemerintah. Apalagi di bidang kesehatan. Contohnya, kita nggak bisa ya berbangku sama namanya jaminan kesehatan dari pemerintah, kayak misalnya BPJS. Ada tambang di Raja Ampat. Ngeri nggak sih? Jagat maya dibuat heboh Selasa yang lalu ketika aktivis Greenpeace mengangkat isu tambang di Raja Ampat ini di tengah acara Indonesia Critical Minerals Conference dan Expo di Hotel Pullman. Jadi begini teman-teman, kalian pasti tahu ya Raja Ampat yang merupakan daerah yang terkenal keindahan alamnya bahkan di level dunia ya. Kawasan surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati yang super gila. Bisa dibilang ini adalah rumah bagi 75% spesies terumbu karang terbaik di dunia. Bayang nggak, kekayaan alam itu levelnya dunia banget. Karena Raja Ampat itu udah masuk UNESCO Global Geopark ya. Warisan global yang harusnya kita jaga mati-matian. Tapi kita terhenyak karena di balik cerita yang indah itu ada kenyataan pahit yang bikin hati ini ngilu. Raja Ampat yang merupakan surga yang menjadi kebanggaan Indonesia ini sedang terancam oleh aktivitas tambang nikel. Lu mungkin mikir ya, nikel, bukannya itu buat baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau? Nah, disitulah ironisnya. Tambang nikel ini justru sedang jadi ancaman serius buat wilayah Raja Ampat hari ini. Padahal ini adalah kawasan geopark global dan destinasi wisata bawah laut terpopuler. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH melalui Deputi Penegakan Hukum atau Gakum sedang bersiap untuk ambil jalur hukum atas dugaan berbagai pelanggaran hukum ini. Penelusuran teman-teman Greenpeace tahun lalu menemukan adanya aktivitas tambang di 5 pulau kecil di wilayah Raja Ampat, yaitu Pulau Gak, Pulau Kawe, Pulau Manuran, Pulau Batang Pele, dan Pulau Manyaifun. Pulau-pulau ini termasuk kategori pulau kecil yang semestinya tidak boleh ditambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, terutama di Pulau GAG dan di Pulau Kawe. Pengawasan ini dilakukan lantaran aktivitas pertambangan beroperasi di pulau-pulau yang kecil. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Subsono, meninjau langsung ke lokasi area penambangan di kawasan tersebut. Kami dari KKP hadir di wilayah perairan untuk Kepulauan Raja Ampat untuk memastikan ketertiban penambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ada di Pulau GAG sama di KW. Ini adalah nikel yang akan diangkut yang sudah siap, kata pria yang akrab disapa Ipung tersebut. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Saya bukan orang sekolah tinggi, tapi saya tahu tanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak pernah sekolah tinggi, tapi saya tahu bagaimana cara meletakkan hati nurani saya, dan saya sangat mendukung Papua untuk merdeka bebas dari negara Indonesia keluar. Kenapa? Karena percuma
menjadi negara Indonesia, tapi hanya diperbudak oleh penguasa. Sedangkan penguasanya begitu rakus, kayak tikus-tikus yang menggerogoti terus. Entah kota mana lagi yang akan digerogoti. IKN yang tadinya paru-paru Kalimantan sekarang rusak. Apa kabarnya? Apakah sudah jadi ibu kota negara Indonesia? Tiap hari disajikan berita-berita yang sangat menyayat hati. Efek dari pertambangan itu sendiri membuat rakyat Papua rusak kesehatannya. Kulitnya menjadi seperti gatal-gatal panu dan kurapan. Bahkan seng-seng rumahnya, atap-atap rumahnya seperti bolong-bolong gitu, rusak. Bahkan tanah menjadi tandus, buah-buahan menjadi tidak segar dan tidak bermutu, tidak mengandung sesuatu hal yang baik. Karena apa? Karena efek dari zat kimia. Air-air menjadi keruh. Ini efek dari pertambang itu sendiri. Tapi pemerintah itu sendiri memberikan solusi tidak untuk rakyatnya. Hanya mengeruk keuntungan. Hilirisasi katanya demi perekonomian rakyat Indonesia. Setelah itu, Ipung menjelaskan pengawasan ini untuk memastikan operasional tambang di kawasan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pulau-pulau kecil melalui tim polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pihaknya melakukan pemeriksaan dokumen perizinan serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi. Melakukan pengelolaan harus ada izin dari KKP atau rekomendasi. Untuk itu tim kami hadir di wilayah Raja Ampat ini untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dokumen perizinan maupun kondisi pulau yang ada di wilayah ini. Imbuh Ipung. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Raja Ampat itu bukan cuma surga pariwisata, tapi juga geopark dunia. Dan di tengah semua keindahan itu, ada tambang nikel yang dibuka di Pulau Gak, sebuah pulau kecil yang semestinya harusnya dilindungi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jelas menyebutkan bahwa pulau kecil itu dilarang untuk ditambang karena akan merusak ekosistem. Dan Pulau Gak itu adalah pulau kecil. Ditambah lagi, Raja Ampat sudah ditetapkan UNESCO sebagai geopark dunia. Tambang di dalam geopark ini jelas melukai logika konservasi. Tapi ironisnya, izin tambang PT Gak Nikel dikeluarkan tahun 2017 setelah Presiden Jokowi mengunjungi Raja Ampat tahun 2016. Pertanyaannya, apakah tambang ini diloloskan karena kepentingan jangka pendek elit tambang? Inilah wajah buruk kapitalisme tambang. Tambang dibuka di pulau kecil demi pasar global, bukan demi rakyat. Negara tunduk pada investasi, bukan pada amanah menjaga bumi. Dan BUMN yang seharusnya menjaga aset rakyat malah jadi perusak pulau kecil demi keuntungan sesaat. Undang-undang ada, tapi dilangkai demi izin yang keluar sebelum geopark ditetapkan. Hukum dilenturkan, tapi alam rusak tak bisa diperbaiki. Siapa yang berani jamin bahwa 10 tahun lagi Raja Ampat tak berubah menjadi guru nikel? Dalam sistem Islam, tambang besar seperti nikel ini adalah milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Harus dikelola oleh negara, bukan oleh korporasi. Dan tentu negara, dalam konteks ini BUMN, harus jadi penjaga aset rakyat, bukan justru jadi perusak pulau kecil demi keuntungan sesaat. Islam juga melarang merusak ciptaan Allah, pulau-pulau kecil dan kawasan ekologis yang tidak bisa ditambang hanya demi ekspor ke Tiongkok atau ke Eropa. Terakhir, sebelumnya Ipung mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait yang menangani polemik aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Di sisi lain, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk memeriksa yang lebih lanjut. Juga sudah menurunkan tim di sana dari Polsus kita. Jadi, tunggu kita setelah pemeriksaan dari kami, kata pria yang akrab disapa Ipung tersebut. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi laut di Raja Ampat yang terancam, Ipung menjelaskan masih menunggu informasi tim yang sedang mengecek lokasinya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.